Kalau dulu yang pernah yang kau Denny tahu, itu setoran apa enggak sih? Setorannya berapa sih? Setoran. Setoran. Tapi setoran. Kalau kami 3 sampai 4 miliar itu kudu sedia tiap bulan. Tiap bulan? Tiap bulan. 3 sampai 4 miliar? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas anti korupsi. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan berbincang dengan anak muda yang yang sudah banyak pengalaman dan yang luar biasanya adalah sekarang di posisi pendakwah. Luar biasa sekali. Saya bisa membayangkan mengambil peran seperti itu begitu luar biasa dan begitu tidak mudah ya. Dan saya pikir cerita-cerita yang kita bisa dapatkan bisa kita jadikan pembelajaran atau contoh. Amin ya Allah. Masya Allah. Hari ini saya berbicara dengan Koh Dennis, betul ya? Koh Dennis, apa kabar Koh Dennis? Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Masya Allah. Saya senang sekali saya bicara dengan Koh Dennis saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Koh Dennis, saya dulu ketika menjadi polisi, ketika bertugas menjadi polisi, sekarang saya masih di kepolisian walaupun ASN ya, saya pernah melihat fenomena masalah perjudian. Judi ini begitu merusak. Kalau kita lihat, waktu itu judinya judi tradisional begitu, yang main juga orang-orang di level bawah, dan biasanya orang-orang ekonomi level bawah ini mendapatkan uang dengan kerja yang keras sekali, bekerja kasar lah gitu ya. Pulang dari bekerja, main judi, sampai rumah uangnya habis. Ribut sama istrinya, nggak bisa menafkahi keluarganya. Timbullah masalah sosial, timbullah kemudian pencurian, kejahatan, dan lain-lain. Jadi yang ribut polisi lagi. Masalahnya yang dulu itu polisinya banyak dapat setoran. Kan kacau itu. Dan saya benci sekali dengan rahasia umum nggak sih Pak? Ya, itu kita benci sekali. Dan saya ingin dapat cerita nih, karena kan saya pernah mendapat informasi ya di beberapa media sosial bahwa Koh Dennis pernah mengetahui atau sedikit berkecimpung lah. Ini kan suatu hal yang sebetulnya kita sadari bahwa itu suatu hal yang buruk, tapi berubah menjadi baik ini suatu hal yang luar biasa. Kita perlu menularkan untuk bisa memberikan perspektif kepada orang-orang agar jangan sampai masuk ke suatu kesalahan yang buruk. Koh Dennis, cerita dong soal masalah perjudian. Ya, mudah-mudahan mohon doanya Pak jadi baik betulan di hadapan Allah ya. Amin. Masih berupaya insya Allah. Ya, yang tadi sudah saya sebut juga emang kayaknya rahasia umum ya. Emang ini judi itu udah sesuatu yang memang sudah ada dari zaman terdahulu banget. Dan memang karena dia menawarkan peluang yang itu pas banget dengan sudut serakahnya manusia. Jadi makanya selagi syahwat dan nafsu manusia masih ada, ya pasti akan selalu tersedia sih wadah untuk itu. Dan ada tempat-tempat di mana memang ketika dia bicara tentang perjudian itu nggak melulu orangnya itu ada posisi di mana jadi dua pihak kita tahu di mana ada namanya bandar, ada namanya pemainnya kan. Di mana kita tahu sekarang ada posisi dari urusan seperti itu yang dia posisinya itu justru nggak akan pernah bisa rugi. Yaitu ya tadi ya orang yang nyiptain permainan ya, bahkan kasarnya orang-orang yang nyiptain permainan judi itu orang mainnya pakai uang cashnya atau bahkan ya minimal saldo di rekeningnya. Untuk dia bisa main di game itu dia kan mesti setor deposit. Itu kan sama aja nukerin duit dia dengan duit bohongan kan, supaya bisa main di game itu. Jadi ya nukerin kefiktifan dengan uang asli yang bisa dia belanjakan. Disitulah yang akhirnya membuat orang-orang yang akhirnya punya kecerdasan lebih, punya modal lebih, dan juga punya keserakahan lebih, ya mengambil peluang. Dimana apalagi orang-orang yang tadi seperti Bapak sebutkan, mau level ekonominya seperti apapun, dia punya sifat serakah yang pengen dapat lebih banyak dengan cara cepat, singkat. Jadi ya
industri itu jadi amat sangat tumbuh kembang besar sih di sana. Jatuhnya sih sudah sampai di lokalisasi kalau di sana. Di sana itu maksudnya di mana tuh kok? Oh iya, di tempat saya dulu itu di Thailand sih. Thailand dan Kamboja antara itu ya. Iya. Di Indonesia masih banyak nggak itu, Ko Dennis? Kalau pemain kami sih orang-orang Indonesia sih. Orang Indonesia. Kalau yang di Indonesia, dulu kami sempat di Indonesia juga Pak, tapi capek kucing-kucingannya. Hari ini di mana, besok mesti pindah kemana. Kalau di sana kan sudah ada tempat yang sebetulnya kasino-kasino secara fisik, gedung-gedungnya ada, sudah berbentuk resort. Dan itu ya mereka sudah aman lah ya, karena memang orang lokal sananya. Jadi kami itu di sana kebanyakan jatuhnya nyewa ruangan di tempatnya mereka. Jadi kalau suatu saat digerebek atau diapa-apain pun bilangnya ini subunitnya dari kasino besar yang fisik itu. Dengan tiap bulan aja kita ngasih upeti baik ke jatuhnya entah biaya sewa atau setor lah pokoknya kepada pemilik kasino besarnya. Walaupun juga ada kepada ya seperti kita tahu yang oknum-oknum yang malah menerima dan malah jadi menjaga dan melindungi. Nah, kalau bicara pengen ditutup kan sebetulnya mudah sekali. Mestinya mudah ditutup ya. Tapi kayak misalkan kalau misalkan online gitu ya, kita bicara kemampuan IT seseorang, kalau dia mampu untuk bikin negara itu ditutup untuk nggak bisa buka satu website tertentu kan sebetulnya juga mudah. Cina melakukan itu, mengembargo nggak bisa buka search engine yang lain kecuali hanya yang milik Cinanya saja. Nah itu aja bisa gitu kan sebetulnya. Cuman ya mungkin kuenya terlalu besar. Iya, waduh. Padahal kalau dilihat yang main judi itu kebanyakan orang ekonomi level atas, menengah ke atas atau menengah ke bawah? Sebetulnya setiap kalangan ada Pak, tapi seolah-olah kayak kebanyakan ekonomi level bawah, tapi bukan karena yang level bawahnya lebih suka main, enggak. Tapi memang secara naturalnya orang yang kaya sama orang yang tidak kaya kan rasionya memang lebih banyakan yang tidak kaya gitu kan. Betul. Jadi bukan seolah-olah berarti yang banyakan main yang level bawah, enggak juga. Setiap kalangan ada karena jumlahnya lebih banyak karena jumlahnya seolah-olah lebih banyak aja. Jadi dan di sana kami menyediakan ada yang namanya istilahnya ya buat yang VIP-nya yang setor minimalnya pun untuk deposit minimalnya berapa, tapi ya tersedia untuk semuanya. Iya. Dan tentunya orang yang bermain judi itu selain dari membangkitkan keserakahan, nafsu keserakahan tadi, membuat orang berangan-angan ya. Karena kan akan berpikir kan nanti aku akan menang, Itu gimana tuh? Ya memang gitu ya, selalu diberikan harapan itu gitu. Bahkan kalau misalkan kalah pun ya beberapa petugas CS-nya kalau komunikasi sama pemain-pemain yang kalah diberikan harapan terus pasti akan ada hari di mana engkau bersinar bla bla bla, bangkit lah. Dia diberikan harapan kosong begitu aja, yang padahal ya dari sudut pandang pemainnya memang nggak mungkin akan ujungnya menang sih Pak, karena ya jadi sistemnya dibuat seperti itu ya. Iya, kalau bahkan jangan gitu loh Pak, yang ini aja mesin capit boneka. Itu aja kalau kita beli mesinnya kan ditanya nanti sama teknisinya, ini mau di turn ke berapa? Maksudnya iya nanti di turn ke berapa dia nyapitnya bakal lebih kencang, nanti dia yang biasanya dapat. Segitu mesin capit boneka. Karena kalau emang kita pikir lagi, kalau mesin capit boneka itu selalu nyapitnya kuat ya setiap kali pemain langsung menang semua ya habis lah. Orang nggak ada yang mau punya usaha gituan gitu kan. Jadi sebetulnya si pemain-pemain, penjudi-penjudi juga sadar peluang kalahnya ada dan cenderung lebih besar. Tapi kan manusia punya, misalkan dari 10 pemain 8 kalah 2 menang. Kadang manusia punya sifat saya pasti si 2 orang tersebut. Ada selalu sifat kepedeannya itu kan. Apalagi kalau misalnya di dunia yang kayak gitu memang di sana juga ya narkoba bebas sekali. Efek narkoba salah satunya kan euforia, percaya diri, benar-benar jadinya. Dan itu ada wadahnya main judinya, jadi benar-benar kepedean main aja terus. Main terus atau habis aja. Atau habis, berhentinya karena habis biasanya. Mungkin awal-awalnya dia masih bermain dengan spare uang yang memang sudah tersedia gitu ya. Sisanya biasanya di bulan itu masih ada sisa gaji 500.000, besok udah tanggal gajian lagi. Cacing-cacing naga-naga lah, habis juga besok udah gajian lagi, dan ini ada peluang nih buat bisa jadi berkali-kali lipat lebih gede. Awalnya begitu. Dan ketika udah menang, tersimpan di memori kan tuh perasaan pernah menang segitu banyak. Ya sudah, ketika akhirnya pengen main lagi, pernah ngerasain di bulan berikutnya ternyata misalkan kalah. Kan dia dulu pernah menang, aku hanya tinggal taruhan sekali lagi untuk mengembalikan itu semua.
gagal lagi. Nggak dapat. Gimana nih? Harus hanya butuh sekali lagi. Gimana ya? Oh ini aja nih handphone orang dah curi dulu, atau enggak bilang aja pinjam dulu, atau bilang aja nih mas kawin istrinya digadein dulu atau gimana? Atau kalau pegawai dia korupsi dulu gitu ya. Iya. Karena saya di beberapa kasus ya, kasus korupsi yang saya tangani, itu ada saja pejabat-pejabat yang kemudian karena uangnya terlanjur banyak, cara mendapatkannya dengan mudah. Ini kan mencuri, kan kalau korupsi itu kan mencurinya barang yang ada di dia, jadi kan ambilnya kan mudah. Kemudian dia dengan enaknya saja dipakai buat main judi. Dapat syukur, nggak dapat ngambil lagi. Iya, dapatnya nyuri lagi. Ini. Kan kacau kalau begitu ya. Sedangkan, aduh itu hak orang ya Pak. Ya, jadi dosanya didobel. Aduh, dosa korupsinya, dosa judinya, dan lain-lain. Jadi kacau seperti itu memang. Dan apa ya, perjudian ini kan menjadi orang berani menyelenggarakan karena ada yang backing. Iya. Betul nggak? Iya. Mungkin nggak kalau judi itu nggak di-backing? Sesuatu yang akhirnya tambah besar dengan sendirinya pasti menarik perhatian orang sih Pak. Iya. Ketika orang yang perhatian orang itu, ketika dia mulai menarik perhatian dan ada orang-orang yang punya power lebih besar dan orang yang punya power lebih besar itu dia juga punya greediness itu tadi, keserakahan itu tadi, pasti seminimal kepikiran gimana caranya gue ikut kebagian kue nih dari ini. Iya. Nah gitu, jadi ya datanglah dia. Kalau dulu yang pernah yang kau Denny tahu, itu setoran apa enggak sih? Setorannya berapa sih? Setoran. Kami setoran. Kalau kami 3-4 miliar itu kudu sedia tiap bulan. Tiap bulan? 3-4 miliar? Iya. Jadi betul-betul ini ya, itu baru satu ya? Kan banyak ya? Kami. Iya, masih banyak. Masih banyak yang lain ya? Masih banyak. Jadi, waduh, kacau ya. Dan itu, memang perbuatan aparat atau petugas yang dapat setoran itu perbuatan namanya korupsi. Iya, betul. Perbuatan korupsi. Jadi dia dalam rangka menutupi kejahatan atau membiarkan kejahatan terjadi, dia berbuat korupsi. Caranya apa? Kewenangan yang ada di dia, dia lalaikan dengan mendapatkan imbalan. Padahal dampaknya adalah ke masyarakat. Iya. Baik masyarakat kemudian banyak yang menjadi yang kalah dalam perjudian dan secara tidak langsung menjadi korban ya. Karena setelah itu kan karena mungkin dia kurang akal gitu ya, sehingga dia melakukan praktek-praktek yang nggak benar dan itu akan berdampak kepada kehidupan sosialnya dia. Dan yang lebih parah lagi gini, kalau dari sini betul apa nggak ini? Orang kalau main judi kan pasti akan membuat mentalnya rusak. Dia suka berangan-angan, menjadi lebih malas. Terus kemudian serakah dan lain-lain. Yang lebih parah sih bukan hanya mentalnya rusak Pak, tauhidnya hilang. Tauhidnya hilang. Iya, ngerasa bahwa makanya kami di beberapa kalangan bandar itu nyebut player itu ya mereka pecundang yang harap rezekinya dikasih sama bandarnya. Betul. Kami playing God di situ, bermain jadi Tuhan di situ, bisa nentuin rezeki orang, hari ini siapa yang menang, hari ini siapa yang kalah. Sedangkan balik lagi rezeki mah sesuatu yang kalau kita bahas secara agama mah sesuatu yang sudah Allah tentukan sebelum kita lahir. Betul. Nggak akan mati kita sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan di alam rahim itu kita terima semuanya. Mau udah terkapar di kasur sekalipun, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Iya. Ini mestinya dipahami mestinya. Kalau orang paham, dan saya pikir semuanya ngerti kok bahwa ada 3 hal yang Allah takdirkan dan itu terhadap semua orang. Yang pertama rezeki, jodoh dan matinya. Iya. Artinya orang udah jelas gitu ya. Tapi tetap aja orang kemudian mau berbuat tadi ya. Kan ya keserakahannya. Makanya satu, kenapa alasan nyemplungnya ke dakwah, karena bismillah saya waktu di sana menemukan bahwa tauhid itu bisa jadi solusi banget. Dan itu untuk semua permasalahan. Makanya itulah yang benar-benar paling esensi disampaikan oleh Nabi paling awal sampai paling akhir. Nah, tauhid adalah solusi. Yang kedua, ketika akhirnya menyampaikan emang lebih banyak ngajak mikir. Yuk, dalam artian kayak misalkan apa kita benar-benar yakin itu kan yang bikin orang juga gitu. Orang itu yang bikin judi itu juga orang, dia juga manusia, bisa lapar, punya keserakahan. Kita benar-benar gitu serius berpikir bahwa mereka sengaja buat judi online itu dengan niat bagi-bagi duit kepada seluruh pemainnya dengan cara dikasih menang. Mustahil. Karena kalau dari awal mereka niatnya bagi-bagi duit ya
yang mereka buat lembaga zakat infak sedekah, bukan ini. Nah, Iya, dia ajak iya. mikir yuk, karena itulah persamaan semua orang yang mukallaf kan, yang udah dikenai kewajiban syariat, sama-sama udah ada akalnya. Kita tahu ini di depan kita misalkan ada 2 gelas, satu racun, satu susu. Kita jelas nggak akan milih racun karena ini akal yang ngecegah gue minum ini mati, gitu. Terus yuk harusnya itu bisa nyampur bahwa kalau misalnya Allah udah sesuatu, Allah udah larang sesuatu, pasti kan ada buruk buat kitanya. Betul. Jadi ya kudu nyampe ngajak ke arah tingkatan itu sih sebetulnya. Iya, Sekaligus banyak utangnya ke Allah, mudah-mudahan bisa gugurin dosa yang dulu. Amin. Ya. Dan luar biasa memang. Dan gini ya Pak Denis, praktek korupsi sama. Orang berbuat korupsi karena dia nggak percaya bahwa rezeki itu Allah yang jamin lah, Allah yang nakar, sudah ada takarannya dan pasti akan diberikan semuanya, nggak akan buru-buru diambil karena takut nanti nggak sempat diambil, karena semuanya akan diberikan. Tapi ada saja kemudian orang berpikir begini, wah gimana nih masa sekarang ini kita cari yang haramnya susah apalagi yang halal, kan karena nggak berakal dia ngomong begitu. Iya, padahal selengkap Pak, jangankan yang korupsi Pak, suami pelit sama istrinya juga gara-gara kurang tauhid kalau dicari lebih lanjut mah. Dia ngerasa bahwa kalau misalnya ngasih ke istri saya tambah kurang dong duitnya. Padahal kan kalau dalam konsep Islam ya kita kenal yang namanya berkah, yang malah jadi tambah lebih besar. Dan kadang bicara rezeki itu ternyata kadang salah fokusnya kita, kadang orang mikirnya gini, ketika akhirnya aku ngelakuin yang haram kayaknya dapat lebih gede deh daripada yang halal. Padahal bicara rezeki itu misalkan nih si Denis bulan ini kata Allah dapat rezekinya misalkan 1 miliar. Mau dicari pakai cara halal atau haram tetap dapatnya pasti segitu juga. Betul. Aslinya segitu. Betul. Seperti kayak kisahnya dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, minta anak kecil bersihin dudukan kudanya. Lalu ditinggal sholat, keluar sholat, kudanya ada tapi anak kecil sama dudukan kudanya hilang. Ya udahlah pergi ke toko kuda. Nyampe di salah satu toko kayak kenal tuh ya, ditanya ke yang punya toko, itu dapat dari mana? Ada bocah tadi jual, punten Pak, bahasa kitanya ya, maaf Pak, dikasih berapa itu? Dikasih 1 dirham, kata Ali dalam hatinya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, setelah beres sholat saya juga pengen ngasih 1 dirham ke anak itu. Si anaknya mikirnya, kalau saya curi dapatnya lebih gede dan lebih cepat kali ya. Tapi ternyata dapatnya segitu juga dan dapat dosa. Kalau dia milih sabar, dapatnya segitu juga nominalnya, tapi plus pahala. Penuh keberkahan tentunya. Jadi, Dan ini saya senang sekali ketika ada Koh Denis yang banyak berbicara soal amar ma'ruf nahi mungkar, soal dakwah. Kenapa? Karena kan sekarang ini, ya saya bukan mau menyalahkan anak-anak muda ya, tapi kecenderungan itu bicara instan, nggak mau ikut proses, nggak mau sabar, nggak mau susah. Padahal dari pengalaman saya paling tidak, saya juga sering bicara di forum-forum mahasiswa begitu. Dia selalu bilang bahwa ketika kita di masa setiap waktu itu kita belajar lah, dan salah satu pembelajaran kita itu adalah belajar mendidik karakter. Kalau kita mengatakan membangun akhlak, gitu, menguatkan akhlak. Ketika kita bicara mendidik karakter, tidak ada karakter terbentuk dengan santai-santai gitu. Dengan tanpa kesusahan, tidak diberikan ujian, tidak mungkin gitu. Padahal di sekolah pun kita tahu kok bahwa tidak ada tuh namanya sekolah yang nggak ada ujiannya gitu. Bahkan kita tidak pernah tuh sekalipun ya anak sekolah ataupun mahasiswa yang berdoa, ya Allah, aku mau sungguh-sungguh sekolah, tapi ya Allah tolong jangan diberikan ujian. Nggak mungkin ya. Tapi dalam kehidupan doanya seperti itu gitu. Berikan aku, jauhkan dari segala ujian, segala kesulitan. Padahal kesulitan yang dimaksud itu adalah bagian dari pendidikan. Gimana tuh? Kok Denis? Ya, karena ternyata saya ke sana datang dengan niat nyari kebahagiaan waktu itu Pak, karena ada kondisi di mana sempat ya usaha ya bangkrut dan lain-lain gitu ya. Jadi pengen kayaknya kalau saya punya uang bisa lebih bahagia deh. Kan, dan yang lebih berat kan bukan masalah kekurangan uang ya, tapi ngelihat orang yang disayang bersedihnya itu loh. Jadi akhirnya ketika udah di sana, jadi satu pertanyaan besar adalah ketika di sana ngelihat orang yang katanya memiliki hal-hal yang menurut orang itu adalah sumber kebahagiaan, baik itu jabatan, entah harta, entah popularitas. Tapi kami selalu ketemukan orang yang udah punya itu semua, tapi tetap nggak bahagia-bahagia juga, ya kan? Sehingga akhirnya
saya nanya lagi, saya berarti dapat kebahagiaan ini dari mana? Waktu itu kesimpulannya 2. Satu, anak kecil. Anak kecil itu bisa lebih bahagia daripada kita. Padahal uang kita lebih banyak, padahal ilmu kita lebih tinggi daripada anak-anak. Alasannya jelas. Balik lagi, di hati si anak kecil itu belum ada pesaing Allah di hatinya. Kita makin gede, gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, itu jadi pesaing Allah di hati kita, sehingga itu bahkan jadi penentu kebahagiaan kita. Percuma saya gaji 20 juta sebulan, yang saya baru bahagiain nanti kalau rumahnya segede gitu. Enggak, kenapa harus begitu? Dulu kita bisa bahagia tanpa itu semua. Kan kita lahir nggak langsung gede, kena orok dulu. Tapi saya nggak mungkin jadi anak kecil lagi. Yang kedua, ketika akhirnya orang yang lebih kaya, lebih berjabatan, lebih punya segalanya kok malah nggak bahagia, saya jadi nyari kan siapa yang bahagianya tanpa batas dan tanpa alasan. Akhirnya ketemu, ya cari aja orang-orang suci katanya, entah nabi kayak entah apa. Ya juga ya, ada orang-orang yang orang bilang soleh gitu, soleh asli, dia pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, dan bahkan terampuni, tapi ujian lebih parah, tapi tetap jadi manusia yang lebih baik daripada orang lain. Dan mereka enjoy ngejalanin itu. Kenapa mereka kayak begitu? Kita balik lagi, ya karena di hatinya ya ilahnya Allah, bukan lain-lain. Maka Islam ya yang menawarkan seperti itu ya. Akhirnya waktu itu dapat seperti itu. Dan memang ketika bicara tadi justru kepahitan itu mendidik, ya Nabi jadi manusia yang paling mulia akhlaknya, emang hidupnya enak-enakan aja. 4 wanita paling mulia di surganya Allah, Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah, Maryam, dan Asia. Emang hidupnya sebagai wanita sosialita yang hidupnya mewah segala? Enggak. Pahitnya luar biasa hidup mereka itu. Tapi jadi justru makanya ini dia ketika benarkan ada yang nyebut ini sabda Nabi atau juga pendapat menyebutkan ini sebetulnya ucapan dari Abdullah bin Mas'ud ya, yaitu hubbud dunya rasulul khotiyah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala dosa. Ketika kita malah lebih banyak fokus di dunianya, yang padahal dunia itu pasti akan kita tinggalkan, muncullah itu perasaan pengen dapat duit dan yang lain-lain. Padahal yang sekarang sedang kita jalani jembatan menuju rumah kita yang asli itu pulang ke sana. Secara logikanya, apa iya ada orang yang dengan sengaja merenovasi jembatannya begitu indah tapi rumahnya dibiarkan bobrok? Karena Imam Ibnu Taimiyah sampai mengingatkan kalau orang gampang sedih, kecewa, ya sederhana karena dia bagusin dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Betul. Jadi makanya kenapa milih jalan yang sekarang ya karena satu akhirnya ketenangan itu dapat dan ini solusi loh yang sudah ada dari awal manusia ciptakan itu untuk dari awal banget, tinggal yuk mau berapa kali kita kecewa lagi, hancur oleh dunia lagi untuk baru kita mulai. Kenapa nggak ngejar pencipta dunianya sih daripada dunianya doang? Gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan memang gini, Ko Denis, saya sering mengetahui, saya dalam beberapa forum saya bicara forum soal ini, saya sering mengetahui hal yang pribadi sekalipun terhadap para koruptor yang saya periksa, karena saya akan profiling kan, melakukan pengecekan dengan detail. Tidak ada satupun koruptor yang bahagia. Betul. Sekalipun dia punya kekuasaan, sekalipun dia punya jabatan, punya uang banyak dan punya pengaruh besar, tidak ada yang bahagia. Masya Allah. Bukan sekedar dirinya, keluarganya juga hancur. Saya belum pernah tuh melihat ada koruptor yang dia memang pemain koruptor besar gitu ya. Kemudian ternyata anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang hidupnya ini kecuali itu adalah hanya hal yang dibuat-buat. Saya melihatnya seperti itu. Dan memang kebahagiaan itu kita bisa lihat wujud keadilan Allah. Karena bahagia itu kan tidak perlu harus kaya, tidak perlu harus sukses dalam kehidupan akademis gitu kan, ataupun jabatan tertentu enggak. Nah di situ ternyata ada seorang yang mengatakan begini, bahagia itu ketika kita tidak sedih dengan apa yang telah terjadi dan kita tidak takut dengan apa yang akan terjadi, tidak risau dengan apa yang akan terjadi. Kudu tauhid banget tuh buat itu. Nah, bicara itu kan bicara tawakal. Bicara kita paham dengan kita yakin dan percaya dengan apa yang telah Allah takdirkan dan kita meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik. Jadi ketika bahagia dengan perspektif yang disampaikan sama Ko Denis tadi itu luar biasa, keren. Iya Pak, justru itu Pak satu titik yang akhirnya keluar Pak. Setinggi apapun mereka ini, mereka
di ujung-ujung setelah beres dugem atau apa ngomong gitu, kita sampai kapan ya hidup kayak gini? Kayaknya enakan di rumah lagi, enakan tinggal di Indo lagi, dikelilingin anak cucu gitu, di rumah yang hangat, sederhana. Saya mikir orang yang di Indonesia pada kumpul di ruang tengah kan nggak punya kamar lagi. Kalau dia, ya mereka orang-orang yang uang nggak masalah Pak. Anak-anak kita nggak ada bete, dia minta duit jajan paling pergi ke warung. Anak-anak mereka bete ambil handphone, pesan tiket ke Singapura Pak, jalan-jalan, beli baju di sana, nggak bawa baju, beli baju di sana, beli koper di sana. Pulang sekalinya kumpul sama orang tuanya juga, anak orang tuanya kapan ya ketemu anak di rumah, saking gede rumahnya, juga nggak ketemu sama anaknya. Dan kelihatan banget ketika akhirnya kadang mereka banggain anaknya yang kuliah di Jerman, yang di mana, dibangga-banggakan seperti itu. Tapi ketika akhirnya ngelihat ada ibu-ibu di pinggir jalan yang disuapin sama anak, dijemput, diboncengin naik sepeda, mupeng Pak, kelihatan, ngiri banget gitu, ngiri banget. Dan ada kawannya Papi ya, dia ditemukan ngobrol Papi sama saudara-saudaranya. Ada teman mereka yang dulu kaya, paling kaya di antara semuanya. Begitu ditanya kabarnya di mana, cicinya Papi itu jawab, udah meninggal katanya. Meninggal di mana? Hampir busuk 7 hari di kontrakan bobrok pinggir jalan. Kok begitu? Bukannya anak-anaknya kayak semua? Betul, anak-anaknya kaya. Tapi dulu ada justru anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Kok bisa? Karena dulu ada satu ajaran yang diajarin si ayahnya kepada anak-anaknya. Nah, kalau kenal sama orang nggak jadi duit, nggak usah kenal sama orang kayak gitu. Jadi ayahnya sendiri ngajarin. Nancep di hati anak-anaknya Pak. Ketika suatu saat bapaknya udah nggak bisa ngasih duit, warisan udah cair semua, nggak ada yang mau ngurus bapaknya, udah nggak jadi duit. Tapi gimana, kasihan ya udah sewain kontrakan 700.000 pinggiran kota, pembantu ngejenguk seminggu sekali. Giliran ada giliran ngejenguk ya, salah satunya pas lagi udah nyaris busuk 7 hari. Dan yang ngebunuh si bapak itu kan bukan sakit dan tuanya Pak, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dibangga-banggakan. Karena kadang ketika ada bilang orang berkata, kan mereka yang di sana juga mikir, Pak, tuh berarti buat apa ya saya nyari uang banyak-banyak, anak saya tetap bejat kayak gitu juga. Dan akhirnya saya survei yang akhirnya jadi final banget untuk mutusin pulang, sebelum akhirnya juga ngedenger nonton ceramah Agim di kasino ya. Tapi di saat itu waktu itu ngeliat dulu bahwa yuk survei siapa ada nggak sih yang happy ending gitu dari judi itu ya. Coba lihat pendiri kasino itu, tanya-tanya ke orang yang udah kerja lama, pendirinya kemana? Udah di penjara. Kalau gitu kemana tuh pendiri kasino itu? Anak istrinya kabur, dihianatin. Kalau itu kemana? Wah, udah dihianatin sama anak buahnya. Itu kemana? Ada yang udah mati kena HIV/AIDS. Yang itu gimana? Oh, yang itu tetap kaya sampai meninggalnya. Tapi anak-anaknya mati overdosis semua. Wah, ada yang happy ending begini nih. Jadi bahaya. Ya udah tuh. Terus sedangkan bahagia itu murah. Betul. Ada momen ketika waktu itu beres suatu acara, masih dikasih nasi kotak Pak, ditolak nggak enak, nyampe rumah juga tahu bakal dibuang karena perut udah kenyang. Ya udahlah, bawa aja, nggak enak kalau nggak diterima. Di lampu merah saya kasih kepada ada yang butuh gitu ya, kelihatannya lebih memerlukan lah. Pas dikasih, diterimanya sambil membungkukkan badan, sambil benar-benar tulus, ya Allah, Masya Allah, Ade, terima kasih. Diterima, Bapak nggak tahu tadinya ini bisa makan atau enggak. Tapi nggak bisa balas apa-apa, semoga Allah yang balas, dimudahkan rezekinya, dimuliakan, dilancarkan karirnya. Tulus itu doa keluar semua Pak. Sepanjang jalan sampai rumah, nyengir-nyengir sendiri, kok seneng ya? Si bapak itu Masya Allah, yang saya kasih kan cuma sesuatu yang bakal saya buang, bakal jadi sampah, dan itu murah banget. Tapi, loh kok gini doang bisa bahagia ya? Dulu dipikirnya bahagia tuh kayaknya kalau udah punya handphone baru, kalau udah punya mobil baru, kalau udah punya rumah baru, dan yang lain-lain. Enggak tuh ternyata. Bahagia tuh semudah itu. Terus buat apa kami bak-bak di sana segala macam dengan segala resikonya kalau misalkan ujung-ujungnya padahal semudah itu untuk bahagia. Jadi ya goodbye, saya pulang. Iya. Orang-orang di sana tuh pada mikir begitu nggak sih? Pada mikir gitu sebenarnya Pak, tapi nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Oke. Kenapa? Ya pernah ngerasain pahitnya lapar, pahitnya pengangguran mungkin, dan gitu akhirnya dapat sana. Bahkan karena memang beberapa pekerja yang kami hire di sana itu lulusan SD Pak. Untuk jadi CS-nya. Iya. Karena daripada bayar orang lulusan yang udah S1, S2 dengan skill dan kemampuan yang punya ekspektasi gaji lebih tinggi, sedangkan job desk yang harus diberikan kepada CS judi itu yang minimal mereka bisa ngetik, tinggal diajarin, balas-balasin chat, sama bisa buka buat mutasi rekening. Ada transferan masuk nggak buat deposit?
Iya. Dan itu kan anak SD doang bisa dong, yang lulusan SD. Daripada lu di Indonesia nggak kerja apa-apa, gua gaji dia 3,5 juta, kerjanya di luar negeri lagi. Iya. Jadi ya, dan mereka yang tadinya belum siap bekal, orang-orang yang maaf ya, nggak semua yang nggak lulus SD itu karena masalah ekonomi kan, tapi karena memang dia nggak punya mental fighting untuk pengen belajar atau untuk mengembangkan diri jadi baik, dapat dengan kehidupan yang seperti itu, makin ngaco mentalnya, makin udah biasa terima duit gampang. Terus gue harus pulang lagi ke Indonesia nyuciin piring orang dengan digaji 500.000 sebulan gitu, mana mau, mendingan di sana. Itu saya pernah mendapat cerita soal pekerja ilegal gitu ya. Dan kemudian ketika di sana ada yang kerja untuk melakukan penipuan online, ada yang kerja di perjudian dan lain-lain. Dan sebagian itu adalah perdagangan manusia. Banyak nggak terjadi di sana? Kalau yang manusia benar-benar diperjualbelikan sampai organ segala macam itu bukan itu. Artinya ketika dia kerja di sana, dia untuk pulang pastinya kan akan banyak permasalahan. Iya. Dan kemudian menjadi terbatas. Jatuhnya lebih kayak ini. Menjadi nggak ada pilihan gitu. Jadi ada di sana orang yang jadi headhunter juga ada, Pak. Nyariin karyawan-karyawan yang mau kerja. Oke. Asal yang penting udah nyampe sana dulu, ya udah tuak manis lah, lu kerjanya nanti di sini segala macam, dibohongin. Ternyata malah kerjanya di kasino dan yang lain-lain. Terus dipaksa untuk kerja begitu? Enggak ya? Ketika dia nggak nyaman dan pengen keluar, nah itu dia paspornya ditahan, buat nebusnya harus keluar duit berapa dulu. Yang jadi sebetulnya dari awal mereka nggak murni pengen ngejebak orang buat meres mereka kayak gitu sih. Tapi lebih kayak ya tadinya awalnya ada headhunter kayak gitu. Ya yang penting gue dapat kerjaan, dapat orang-orang dulu nih buat dikirim ke sana. Masalah mereka akhirnya nggak mau kerja atau gimana, urusan belakangan gitu ya. Tapi akhirnya ada yang malah jadi menikmati juga nggak sedikit, Pak. Makanya ada orang di sana nyampe bilang ya hidup tuh kayak diperkosa lah, antara pengen nikmatin atau mau terus kesakitan gitu. Jadi kira mereka malah menikmatin hidup di sana. Istilahnya yang wanita yang diajak kerja keluar negara dengan ditipu bilangnya pengen jadi asisten rumah tangga padahal dijual ke rumah pelacuran aja ada yang bisa menikmati ujung-ujungnya walaupun akhirnya batin tetap menderita. Apalagi yang ini ya mereka sebetulnya tetap dikasih tempat tinggal, tetap ada uang makannya, Memang tadi dari cerita yang disampaikan oleh Ko Denis ini kan, ini juga saya ingin menyampaikan kepada pemirsa yang mungkin juga aparat. Jangan mau kalau kemudian kewenangannya dibayar untuk membiarkan praktek perjudian. Karena dampaknya begitu luar biasa. Bukan hanya dampak ekonomi, tapi dampak mental, dan ini berbahaya juga untuk kehidupan sosial lainnya, dan ini akan berdampak kepada masalah sosial tentunya. Nah, cuman saya ingin tanyakan, dan ini mungkin jadi statement penutup ya yang disampaikan oleh Ko Denis adalah bagaimana cara untuk bisa menghentikan atau memberantas masalah perjudian yang ini juga terjadi di luar negeri. Ini caranya gimana? Yang menurut Ko Denis paling efektif? Makanya yang saya tahu di dalam Islam itu kekuasaan itu alat sebetulnya, Pak. Makanya ketika dianjurkan di dalam Islam tuh alamat Imam Imam Iyad ya, saya lupa namanya. Ya, beliau menyebutkan kalau misalkan saya cuma punya satu doa lagi, tapi doa ini pasti mustajab dikabul. Saya pasti doain pemimpin saya. Karena kalau pemimpinnya baik, maka pasti baik juga semuanya. Makanya berharap, karena sayanya bukan pemimpin dan ya udah yang bisa disampaikan, saya menemukan kata saya mah ya Islam datang sebagai solusi. Tauhid itu solusi bagi semua permasalahan. Makanya yang disampaikan, walaupun kadang yang ditanya yang lagi banyak diundang kemana-mana juga banyak tanya tentang judi-judinya dulu, tapi selalu diselipkan ya yuk balik lagi kepada Allahnya gitu. Betul. Karena suka nggak suka juga kita bakal balik lagi ke Allahnya juga. Jadi pengen datang dengan sukarela atau dengan diseret jadinya bangunnya. Ya udah, jadi menurut saya itu salah satu solusi ya. Karena kalau bicara masalah teknis, menurut saya teknis, Pak. Kalau cuma bicara ini peraturannya dibeginiin, ini diginiin, ya orang-orang yang di dalamnya kalau tidak bertauhid juga oleng-oleng juga peraturannya. Ya jadi ya ngudain jalan yang dulu dilakuin oleh para nabi dan orang-orang terdahulu aja lah. Mudah-mudahan dakwah ini jadi kebaikan. Ya, insya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali. Dan saya ingin garis bawahi tadi yang disampaikan oleh Ko Denis bahwa kita kembali kepada tauhid
untuk ini berlaku bukan cuma orang yang bermain dalam praktek perjudian, tapi juga kepada orang-orang yang bertugas untuk mengawasi dan menghentikan praktek-praktek itu. Mestinya begitu ya, Ko Denis. Iya, Terima kasih sekali. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat, Ko Denis. Amin. Dan semoga orang-orang yang mungkin sudah terlanjur terjerembab dalam suatu jurang kemaksiatan, perjudian dan lain-lain, mereka sadar dan kemudian mau keluar dari dari praktek itu, termasuk juga orang-orang yang mungkin berpotensi untuk ditarik untuk masuk ke situ dengan iming-iming dan seolah-olah itu adalah suatu hal yang bagus, yang menyenangkan, angin surga yang menyenangkan. Itu semoga bisa menjaga dirinya untuk tidak masuk dalam praktek-praktek yang pasti merugikan dan menyengsarakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.